Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun sahih, hadis ini hadis yang sahih. Pernah suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan yang dengan satu amalan itu akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ini pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi Masya Allah ya, bahwasanya pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu pertanyaan-pertanyaan yang berkelas, pertanyaan-pertanyaan yang selalu berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, kehidupan setelah mati. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan cuma seputar masalah duniawi itu pertanyaan yang biasa. Tapi Nabi Muhammad atau sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang sesuatu yang sangat berkelas, yaitu menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan ukhrawi. Bertanya dengan satu amalan saja yang akan memasukkan, atau satu amalan yang akan memasukkan dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Kemudian Nabi SAW menjawab, qala sa'alta an 'azim innahu la yasirun 'ala man yasarahullah 'alaihi. Sungguh engkau wahai Mu'adz bin Jabal telah menanyakan sesuatu yang sangat agung, ya. Sesuatu yang sangat apa? Sangat agung sekali. Sa'alta an 'azim, menanyakan sesuatu yang sangat besar. Ini menunjukkan jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengomentari pertanyaan sahabat Mu'adz dengan satu pujian. Kamu bertanya tentang sesuatu yang sangat agung. Maksudnya kamu bertanya tentang an amalin azim, tentang amalan yang sangat agung sekali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sahabat Mu'adz itu memiliki fasohah. Fasohah itu kefasihan lisan. Ya, bagaimana beliau bisa bertanya tentang sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat tandas, yang sangat besar. Makanya Nabi Muhammad SAW memuji pertanyaan itu, ya, memuji pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya bertanya tentang amalan apa ya Rasul yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Karena gini, kenapa pertanyaan ini dipuji oleh Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada keberuntungan, kejayaan yang hakiki kecuali yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Apapun di dunia ini, apapun sesuatu yang bernilai di dunia ini, jabatan apapun, kenikmatan apapun, itu tidak merupakan keberuntungan hakiki. Satu-satunya keberuntungan hakiki masuk surga dan selamat dari api neraka. Tidak ada yang lebih besar daripada itu bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hal ini harus senantiasa kita letakkan di depan mata kita. Tujuan kita ini, finish kita itu ke sana nanti, masuk surga dan selamat dari api neraka. Ya, itulah hayatan, kehidupan yang hakikian, kehidupan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki yaitu. Maka dalam ayat lain disebutkan apa? Faman juhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka sungguh dia telah beruntung. Beruntung. Kalau cuma uang, materi, jabatan, kedudukan, punya mobil banyak, rumah besar, gedung,
gitu, luas tanahnya, punya tanah di mana-mana, jadi tuan tanah, ya tabungannya beratus-ratus juta, gitu, anaknya banyak, gitu, istrinya 4, umpamanya, satu sajalah, satu aja udah repot ya, cuma misalkan, sekarang banyak uang kan terus pengen tambah istri, siapa tahu ya. Itu belum kesuksesan, Pak. Jadi mindset kita ini sekarang ini banyak orang muslim cara berpikirnya itu sukses itu mesti diukur dengan apa? Materi, dunia. Makanya kalau ada orang, wah dulu gini sekarang udah punya mobil, wah sekarang sudah jadi orang sukses. Dulu begini setelah rumahnya gedong, rumahnya tingkat mewah, wah ini sudah sukses. Karena apa? Cara berpikirnya, mindsetnya selalu duniawi. Padahal kesuksesan yang hakiki, fauzan aziman, keberuntungan yang agung itu hanyalah nanti. Kapan? Nanti setelah kita wafat bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Itu tidak ada yang lebih membahagiakan kita sekalian. Tidak ada yang lebih besar daripada itu, jamaah sekalian. Maka ini harus kita letakkan terus di depan mata kita ini. Jangan sampai berpaling dari tujuan ini. Finish yang akan kita capai bersama-sama insya Allah Ta'ala. Sahabat Mu'adz bertanya tentang satu amalan yang akan memasukkan beliau ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Kemudian Nabi melanjutkan setelah memuji pertanyaan sahabat Mu'adz, pertanyaanmu itu kelas, sangat agung sekali. Dan sesungguhnya wa innahu la yasirun ala man yassarahu alaihi. Tapi sahabat Mu'adz, tapi sahabatku, bahwasanya hal itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Masuk surga itu mudah. Karena sudah dinaskan ya, berarti kan ya. Wa innahu layasirun. Oh. Kan pertanyaannya tadi urusan masuk surga. Amalannya apa gitu kan? Nabi tidak mengatakan kemudian wah susah masuk surga itu susah, enggak. Tapi beliau langsung mengatakan wa innahu layasirun. Masuk surga itu mudah. Layasir, mudah itu. Tapi apa? Yasirun ala man yassarahullah alaih. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bahwa masuk surga itu sebenarnya memang mudah, tapi ingat bahwasanya seorang hamba yang bisa sukses untuk masuk surga kemudian terbebas dari api neraka itu semata-mata adalah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehebatan si hamba, bukan kemampuan si hamba bisa masuk surga itu, tapi semata-mata kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Maka dalam penjelasan ini para ulama mengatakan artinya dimudahkan oleh Allah itu bagaimana? Bitaufiqihi ilal qiyami bita'at. Karena si hamba itu kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk menunaikan ketaatan-ketaatan. Karena ini hamba ini dimudahkan masuk surga, maka apa? Akhirnya dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk sholat, gitu. Alhamdulillah. Okay. Nikmat sekali, Bapak Ibu sekalian. Bisa sholat itu nikmat sekali. Bisa sholat berjamaah itu nikmat luar biasa sekali. Ya, itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa zakat, bisa umroh, bisa haji. Itu bitaufikillah Subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarhu sadrihi ila sa'i fima yukalifuhu bihi. Kemudian kita juga dilonggarkan dada kita untuk berusaha terhadap apa-apa yang dibebankan kepada kita.
Makanya jamaah sekalian, harus kita syukuri terus nikmat ini. Tidak semua hamba Allah itu diberikan taufik untuk sholat. Ada enggak orang Islam yang belum sholat? Hah? Ada Pak. Bukan ada, banyak. Ini menunjukkan bahwa sekarang ini kita di atas taufik yang sangat luar biasa. Taufik dari Allah, hidayah yang sangat mahal sekali. Karena kita diberi kesempatan untuk menjadi hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk menunaikan sholat. Untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimudahkan, maksudnya hati kita itu ya seneng. Senang enggak? Ringan enggak? Kula jenengan ringan enggak? Ringan. Kok ya mau-maunya gitu loh, dari dipanggil adzan, terus dari rumah wudu, pakai pakaian yang baik, bersih, ke masjid, jalan, kadang jauh rumahnya, pas adzan subuh juga enak-enakin apa? Tidur, juga mau bangun, ya enak aja, enteng gitu loh, kok ringan ya? Nah itu berarti itu hidayah Pak, itu hidayah. Karena mungkin ada orang sholat itu berat, duh udah adzan lagi, ya baru adzan kayak udah adzan lagi, berat. Tapi masih mendingan, berat-berat masih sholat. Nanti tingkatan berikutnya itu sudah ringan, enak, nyaman, longgar hati kita untuk melaksanakan ketaatan itu. Maka apa? Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famay yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya kepada Islam. Itu artinya apa? Allah akan melapangkan dada seorang hamba untuk taat. Taat itu enggak berat, taat itu tidak paksaan, taat itu tidak membuat hati kita grundel. Jenengan sholat grundel mboten? Ngeluh mboten? Enggak, kok seneng, hati kita seneng. Bahkan kalau enggak sholat malah susah kita. Berarti itu luar biasa gitu. Kita susah Pak, kita susah, malah enggak sholat malah susah, enggak bisa ke masjid malah susah gitu, enggak bisa sedekah malah susah, enggak bisa baca Quran malah susah, bingung. Ini menunjukkan berarti kita di atas hidayah ini tadi. Paham nggih? Jadi Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di atas hidayah ini, di atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang beruntung di akhirat kelak.